Legenda ini bermula dari keberanian seorang pemuda bernama Andika yang mengikuti jejak misterius kambing hitam ke hutan terlarang, hanya untuk menemukan dirinya terjebak di negeri gaib penuh keajaiban, ujian berat, dan rahasia yang menantang keberanian serta ketulusannya. Akankah Andika berhasil keluar dan menyelamatkan seorang gadis yang telah lama terperangkap di dunia itu? Saksikan perjalanan penuh ketegangan, air mata, dan pelajaran hidup yang tak terlupakan ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Nova agar kami terus bisa berbagi kisah-kisah menarik untuk Anda. Semoga setiap cerita yang kami bagikan menjadi pahala, membuka pintu rezeki, kebahagiaan, dan kemudahan dalam hidup Anda. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1, Jejak di Hutan yang Hilang. Di Desa Tanjung Angin, hutan larangan menjadi tempat yang tak pernah terjamah manusia, bahkan oleh pemburu paling berani. Hutan itu bukan hanya gelap dan lebat, tetapi juga menyimpan kisah-kisah menyeramkan yang diceritakan turun-temurun. Salah satu kisah yang paling populer adalah tentang kambing hitam yang diyakini sebagai utusan makhluk gaib. Warga desa percaya kambing itu membawa pertanda buruk, dan siapapun yang mengikuti jejaknya akan hilang tanpa jejak. Andika, seorang pemuda pemberani yang selalu merasa terkungkung oleh adat dan larangan, seringkali mendengar cerita ini dari neneknya, tetapi ia tak pernah percaya. Baginya, semua itu hanyalah cara orang tua menakut-nakuti anak-anak. Namun, segalanya berubah pada suatu sore ketika Andika tengah berjalan menuju ladang. Ia melihat seekor kambing hitam berdiri diam di pinggir hutan larangan. Tubuhnya besar, bulunya hitam legam, dan matanya merah menyala seperti bara api. Tidak seperti kambing biasa, hewan itu tampak tidak takut pada manusia. Ia menatap Andika dengan tajam, seolah memanggilnya untuk mendekat. Rasa penasaran membakar dada Andika, tetapi bayangan cerita menyeramkan tentang hutan larangan membuatnya terdiam di tempat. Warga desa yang melihat kambing itu dari kejauhan bergegas masuk rumah mereka sambil berdoa. "Jangan dekati, Andika. Itu bukan kambing biasa," teriak salah seorang penduduk. Keanehan semakin bertambah ketika kambing hitam itu mulai melangkah perlahan ke dalam hutan, meninggalkan jejak kukunya yang dalam di tanah basah. Jejak itu tidak biasa. Bentuknya melingkar seperti simbol kuno yang tak pernah dilihat Andika sebelumnya. Ia mencoba mengalihkan perhatian, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan kambing itu. Mungkin ini hanya kebetulan, pikirnya, meskipun hatinya gelisah. Ia memutuskan untuk mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Tetapi suara lonceng samar terdengar dari arah hutan, membuatnya berhenti lagi. Suara itu begitu asing, menyerupai panggilan gaib yang terus menghantuinya. Malam itu, saat makan malam bersama keluarganya, Andika menceritakan tentang kambing hitam yang dilihatnya. Wajah neneknya tiba-tiba berubah pucat. "Jangan pernah mengikuti jejaknya, Nak," bisik neneknya sambil memegang tangan Andika erat-erat. Kambing hitam itu adalah penjaga gerbang dunia lain. Banyak yang pernah melihatnya, tetapi mereka yang mencoba mengejarnya tidak pernah kembali. Cerita itu membuat bulu kuduk Andika berdiri, tetapi di balik ketakutannya, ada rasa ingin tahu yang semakin besar. Apa yang sebenarnya ada di balik hutan larangan itu? Ketika malam semakin larut, Andika tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang memanggilnya. Suara yang menggema di kepalanya meskipun telinganya tak mendengar apapun. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan senter kecil dan pisau yang ia selipkan di pinggang, Andika menyelinap keluar dari rumah. Ia melangkah menuju hutan larangan, di mana jejak kambing hitam itu masih terlihat jelas di bawah sinar bulan. Di dalam dirinya, ada campuran antara rasa takut dan keinginan untuk membuktikan bahwa cerita itu hanyalah mitos belaka. Saat kakinya menginjak batas hutan, suasana berubah drastis. Angin yang tadi hangat kini terasa dingin menusuk, dan suara jangkrik yang biasa terdengar di malam hari tiba-tiba menghilang. Hutan larangan seperti dunia yang berbeda, penuh dengan keheningan yang mencekam. Andika melangkah perlahan, mengikuti jejak kambing hitam yang semakin menjauh ke dalam kegelapan. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya ini akan membawanya pada petualangan yang mengubah hidupnya selamanya. Bagian 2, Misteri di Balik Hutan Larangan. Andika terus berjalan menyusuri jejak kambing hitam di tanah. Jejak itu semakin dalam dan melingkar-lingkar, seperti membentuk pola yang aneh. Senter kecil di tangannya mulai berkelip, seolah ingin mati. "Ini tidak mungkin kebetulan," gumamnya dengan suara bergetar.
Setiap langkah terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam tanah. Hawa dingin semakin menusuk, dan kabut tipis mulai menyelimuti hutan. Di kejauhan, ia melihat bayangan kambing hitam itu berdiri di samping sebuah batu besar yang menjulang tinggi. Batu besar itu tampak tidak biasa. Permukaannya dipenuhi ukiran simbol-simbol yang tidak dapat dimengerti Andika. Beberapa simbol menyerupai mata, sementara yang lain seperti huruf-huruf kuno. Batu itu tampak menyala redup di bawah sinar bulan, dan di bawahnya terdapat sebuah sumur tua. Air di sumur itu begitu jernih, memantulkan cahaya bulan seperti cermin. Ketika Andika mendekat, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Bayangan di dalam sumur tidak hanya menunjukkan dirinya, tetapi juga kambing hitam yang berdiri di belakangnya. Meskipun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Ketakutan mulai merayapi Andika, tetapi rasa penasarannya lebih kuat. Ia mencoba menyentuh permukaan batu, tetapi ketika jarinya menyentuh ukiran, ia merasakan aliran listrik yang menyengat tangannya. Batu itu terasa hidup, seperti bernapas. Dari balik batu, terdengar suara lonceng yang sama seperti yang ia dengar sebelumnya, tetapi kali ini lebih jelas. Suara itu seperti panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Apa ini tempat yang selama ini mereka bicarakan? Pikir Andika sambil mencoba mengatur napasnya yang memburu. Saat Andika mengamati sumur lebih dekat, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dasar sumur, ada cahaya yang berkilauan seperti permata. Ia mencoba melihat lebih dalam, tetapi tiba-tiba air di sumur itu bergejolak. Gelombang kecil muncul, meskipun tidak ada angin. Dari dalam sumur, terdengar suara yang samar tetapi jelas, seperti bisikan. "Masuklah," kata suara itu, membuat Andika mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar, tetapi ia merasa tidak bisa bergerak menjauh. Seolah-olah sumur itu menariknya masuk. Di tengah kebingungannya, Andika mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia berbalik dengan cepat, berharap menemukan manusia lain. Tetapi yang ia lihat hanyalah kambing hitam itu, berdiri diam menatapnya. Mata kambing itu kembali menyala merah, dan kali ini, Andika merasa seolah-olah ia sedang berbicara langsung melalui pikirannya. "Kau telah melewati batas," terdengar suara tanpa bentuk. Andika merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi anehnya, ia merasa tidak bisa lari. Ia hanya bisa menatap kambing hitam itu dengan tatapan takut sekaligus penasaran. Ketika kambing itu perlahan berjalan mendekat, Andika menyadari bahwa ia telah memasuki dunia yang bukan miliknya. Segala hal yang terjadi di hutan ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Namun, di balik rasa takut itu, ia tahu bahwa ia telah melewati titik di mana ia bisa kembali. Dengan satu langkah maju, Andika mendekati sumur itu, menatap dalam-dalam ke cahayanya, dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang menunggunya di sana. Petualangan sejatinya baru saja dimulai. Bagian 3, Rahasia Kambing Hitam. Andika berdiri terpaku di depan sumur tua itu, dengan cahaya aneh yang berkilauan dari dalam air. Tubuhnya seperti terkunci, tak mampu bergerak mundur maupun maju. Tiba-tiba, suara langkah kambing hitam semakin mendekat dari belakangnya. Kali ini, kambing itu tampak lebih besar dari sebelumnya, dan matanya yang merah menyala memancarkan sinar menakutkan. Andika merasa seolah-olah kambing itu sedang mengujinya, menanti keputusan apakah ia akan melangkah maju atau lari ketakutan. Namun, sebelum Andika sempat berpikir lebih jauh, kambing itu mendekat dan mengeluarkan suara aneh yang terdengar seperti bisikan gaib. "Kau sudah dipilih." Suara itu menggema di kepalanya, membuat Andika tersentak. "Jika kau ingin mengetahui kebenaran di balik semua ini, kau harus menunjukkan keberanianmu. Dunia ini bukan untuk yang lemah." Andika, meskipun gemetar ketakutan, tidak ingin mundur begitu saja. Ia menatap kambing itu dan berkata dengan suara bergetar, "Jika aku dipilih, maka tunjukkan jalannya. Apa yang harus aku lakukan?" Kambing hitam itu mengangguk pelan, lalu berbalik dan melangkah perlahan menuju batu besar dengan simbol-simbol kuno tadi. Saat kambing itu berhenti di depan batu, udara di sekitar Andika berubah. Angin yang dingin berhembus kencang, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Batu besar itu mulai bersinar terang, dan dari celah-celahnya, muncul kabut tebal yang membentuk semacam gerbang bercahaya. Di balik gerbang itu, Andika bisa melihat bayangan sebuah dunia yang berbeda, penuh dengan pohon-pohon bercahaya dan langit yang berwarna ungu tua. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya,
Tetapi sebelum ia sempat bertanya, kambing hitam itu melangkah masuk ke dalam gerbang. "Ikuti aku, jika kau ingin menemukan jawabannya." Suara itu terdengar lagi di kepalanya. Andika ragu, tetapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk melangkah. Dengan napas tertahan, ia menginjakkan kaki ke dalam gerbang. Sensasi dingin langsung menyelimuti tubuhnya, seperti memasuki air es, tetapi hanya sekejap. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah dunia yang benar-benar berbeda. Di sekelilingnya, pohon-pohon bersinar dengan warna biru terang, dan tanahnya berkilauan seperti ditaburi permata. Namun, keindahan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang mendekat. Andika menoleh, dan ia melihat sesosok makhluk raksasa dengan kulit seperti batu berdiri di depannya. Siapa yang berani memasuki wilayah ini tanpa izin? Suara makhluk itu menggelegar, membuat tanah di bawah Andika bergetar. Kambing hitam berdiri di samping Andika, tetapi kali ini ia hanya diam. Andika, dengan tubuh yang gemetar, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Namun, makhluk itu tidak mendengarkan. Ia menghunuskan pedang besar yang berkilauan, siap menyerang. Andika tidak punya pilihan selain bertahan. Bagian 4. Pertarungan dengan penjaga negeri gaib. Pertarungan dimulai dengan dentuman keras saat pedang raksasa itu menghantam tanah, menciptakan retakan yang menjalar seperti petir. Andika terjatuh, tetapi ia segera bangkit. Ia sadar bahwa ia tidak bisa melawan makhluk sebesar itu dengan kekuatan fisik. Di tengah kepanikannya, kambing hitam yang sejak tadi diam mulai berbicara lagi. "Gunakan simbol di batu besar tadi. Itu adalah kunci untuk melumpuhkannya." Andika bingung, tetapi ia mencoba mengingat pola-pola yang ia lihat di batu besar sebelum masuk ke gerbang. Makhluk raksasa itu menyerang lagi, tetapi Andika berhasil menghindar dengan lompatan terakhir yang nyaris membuatnya terjatuh ke jurang. Ia mencari-cari cara untuk melawan, tetapi tidak ada senjata atau apapun di sekitarnya. Sementara itu, kambing hitam mengarahkan matanya ke sebuah batu kecil yang bersinar di tanah. "Ambil batu itu dan gambarkan simbol di udara," perintahnya. Andika, dengan cepat, mengambil batu kecil itu meskipun tangannya gemetar. Ketika ia menggambar simbol pertama di udara, cahaya terang muncul dan memukul mundur makhluk raksasa itu. Makhluk itu meraung kesakitan, tetapi tidak menyerah. Ia melangkah maju dengan langkah berat, membuat tanah bergetar. Andika terus menggambar simbol-simbol yang ia ingat, tetapi tidak semuanya berhasil. Beberapa simbol hanya memantulkan cahaya tanpa efek, membuat Andika semakin panik. Makhluk raksasa itu berhasil mendekatinya dan mengayunkan pedangnya sekali lagi. Kali ini, Andika terlambat menghindar, dan pedang itu menciptakan luka kecil di lengannya. Darah segar mengalir, tetapi anehnya, luka itu segera menyatu kembali seolah-olah ada kekuatan gaib yang melindunginya. "Aku tidak akan menyerah," teriak Andika sambil menggambar simbol terakhir yang ia ingat. Cahaya yang muncul kali ini lebih terang daripada sebelumnya, melesat langsung ke arah makhluk raksasa itu. Makhluk itu terhuyung dan akhirnya jatuh ke tanah dengan suara dentuman yang mengguncang seluruh wilayah. Kambing hitam mendekat, menatap Andika dengan tatapan tajam. "Kau telah membuktikan keberanianmu," katanya. "Namun, ini baru permulaan." Di tengah kekacauan itu, tanah di sekitar tubuh makhluk raksasa mulai berubah. Dari tanah yang retak, muncul bunga-bunga bercahaya yang menyebarkan aroma menenangkan. Andika, meskipun masih gemetar, merasa lega bahwa ia berhasil selamat. Namun, ia tahu bahwa tantangan berikutnya akan jauh lebih sulit. "Apa yang terjadi sekarang?" tanyanya pada kambing hitam. Kambing itu hanya menjawab singkat, "Kau akan segera tahu. Tapi ingat, jalanmu masih panjang." Andika melihat ke langit ungu yang penuh bintang aneh, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia sadar bahwa ia telah memasuki dunia yang tidak hanya penuh dengan keajaiban, tetapi juga bahaya yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan luka di lengannya dan keberanian yang baru ditemukan, ia bersiap melanjutkan petualangannya, tanpa mengetahui apa yang menunggunya di depan. Bagian 5. Air mata di negeri gaib. Andika berdiri terpaku di tengah padang yang mulai dipenuhi bunga bercahaya. Udara di sekitarnya terasa hangat, tetapi hatinya tetap penuh kegelisahan. Kambing hitam berjalan perlahan di depannya, membimbingnya menuju sebuah desa kecil yang tampak seperti muncul dari cerita dongeng.
Rumah-rumah di desa itu berbentuk seperti jamur raksasa, dengan cahaya lembut yang memancar dari jendelanya. Namun, anehnya, desa itu terasa sunyi, seolah-olah penghuninya enggan keluar. Ketika Andika memasuki desa, ia mendengar suara tangisan pelan. Di tengah desa, ada seorang gadis muda yang duduk di bawah pohon bercahaya. Wajahnya tertunduk dalam kesedihan. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Kirana. Dengan suara yang lembut, ia menceritakan bahwa dirinya telah terjebak di negeri gaib ini selama bertahun-tahun. "Aku juga mengikuti kambing hitam," katanya dengan air mata mengalir. "Aku ingin tahu tentang rahasia hutan larangan, tetapi kini aku tak bisa pulang." Kirana menjelaskan bahwa negeri gaib ini adalah tempat bagi mereka yang memiliki keberanian besar, tetapi juga keinginan yang tak terkendali untuk melawan aturan alam. Setiap orang yang masuk ke sini harus menyelesaikan ujian tertentu untuk bisa kembali ke dunia manusia. "Namun, aku telah gagal dalam ujian itu," katanya sambil menangis. "Aku sudah mencoba berkali-kali, tetapi selalu berakhir di sini, di desa ini, dengan hati yang penuh penyesalan." Andika merasa iba, tetapi ia juga mulai menyadari bahwa dirinya mungkin menghadapi nasib yang sama. Kirana menunjukkan tanda di lengannya, bekas dari ujian yang pernah ia lalui. "Ini adalah tanda dari penjaga gerbang terakhir," katanya. "Aku tidak berhasil melawan mereka, dan sejak itu aku terjebak di sini." Andika melihat bekas luka itu dan merasakan rasa takut yang mendalam. Ia bertanya kepada Kirana apakah ada cara untuk keluar dari negeri gaib ini. Kirana hanya menggeleng pelan. "Hanya yang memiliki hati paling bersih dan keberanian terbesar yang bisa melewati semua ujian," katanya. Andika kemudian bersumpah dalam hatinya bahwa ia tidak akan menyerah. Ia berjanji kepada Kirana bahwa ia akan mencari cara untuk membebaskan mereka berdua. Namun, di tengah percakapan mereka, langit mulai berubah menjadi gelap. Suara gemuruh yang menyeramkan terdengar dari kejauhan. Kambing hitam, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara, "Waktunya ujianmu telah tiba." Andika menoleh dengan tatapan tegang. Ia tahu bahwa petualangan sebenarnya baru saja dimulai. Bagian 6, Jalan Menuju Kebebasan. Andika dan Kirana berjalan mengikuti kambing hitam menuju sebuah lembah yang dipenuhi kabut tebal. Di ujung lembah itu terdapat 3 gerbang besar, masing-masing dihiasi ukiran yang berbeda. Kambing hitam menjelaskan bahwa di balik setiap gerbang terdapat ujian yang harus dilalui untuk bisa kembali ke dunia manusia. "Pilih dengan hati-hati," kata kambing itu. "Setiap gerbang akan menguji keberanian, ketulusan, dan pengorbananmu." Andika memilih gerbang pertama, yang dihiasi dengan ukiran petir. Di baliknya, ia menemukan dirinya berada di tengah badai besar. Petir menyambar dari segala arah, dan ia harus mencari jalan keluar tanpa petunjuk apapun. Dengan setiap langkah, ia merasa seolah-olah akan tersambar petir kapan saja, tetapi ia terus maju. Akhirnya, ia melihat sebuah batu besar dengan simbol yang sama seperti di batu di hutan larangan. Ia menyentuh batu itu, dan badai langsung menghilang. "Ini adalah ujian keberanian," pikirnya. "Aku tidak boleh menyerah." Gerbang kedua membawa Andika ke sebuah ruangan gelap dengan cermin besar di tengahnya. Di cermin itu, ia melihat bayangannya sendiri, tetapi bayangan itu berbicara kepadanya, mengungkapkan semua kelemahannya. "Kau tidak cukup kuat," kata bayangan itu. "Kau hanya seorang pemuda biasa tanpa kemampuan apapun." Suara itu hampir membuat Andika menyerah, tetapi ia mengingat janjinya kepada Kirana. Dengan penuh tekad, ia menghancurkan cermin itu, dan ruangan gelap berubah menjadi terang. Gerbang ketiga adalah yang paling sulit. Di dalamnya, Andika harus menghadapi pilihan, menyelamatkan dirinya sendiri atau membantu Kirana yang terlihat terjebak dalam perangkap. Dengan air mata berlinang, Andika memilih untuk membantu Kirana, meskipun ia tahu risikonya besar. Ketika ia akhirnya berhasil membebaskan Kirana, gerbang itu terbuka, dan mereka berdua kembali ke lembah. Kambing hitam menatap mereka dengan tatapan penuh kebanggaan. "Kau telah lulus," katanya. Bagian 7. Cahaya di ujung jalan. Gerbang terakhir yang mereka masuki membawa Andika dan Kirana kembali ke hutan larangan. Namun, kali ini, suasananya berbeda. Hutan yang tadinya gelap dan menyeramkan kini penuh dengan cahaya lembut, seperti pagi hari yang cerah. Andika menyadari bahwa mereka telah kembali ke dunia manusia. Kirana menangis bahagia,
memeluk Andika dengan rasa syukur yang mendalam. "Kau telah menyelamatkanku," katanya. "Aku tidak tahu bagaimana membalasmu." Penduduk desa Tanjung Angin terkejut melihat Kirana kembali. Keluarganya yang sudah lama mengira ia hilang menyambutnya dengan tangis haru. Sementara itu, Andika menjadi pahlawan di mata semua orang. Namun, ia tidak menceritakan semua yang ia alami. Ia hanya mengatakan bahwa ia mengikuti jejak kambing hitam dan menemukan Kirana. Bagi Andika, pengalaman itu terlalu luar biasa untuk dijelaskan dengan kata-kata. Kambing hitam, yang sebelumnya selalu muncul di hutan larangan, tidak pernah terlihat lagi. Namun, jejak kukunya tetap ada di tanah sebagai pengingat bagi siapapun yang berani mendekati hutan itu. Desa Tanjung Angin menjadi tempat yang lebih damai, dengan banyak orang yang terinspirasi oleh keberanian Andika. Meskipun hidup kembali seperti biasa, Andika tidak pernah melupakan negeri gaib dan ujian-ujian yang telah ia lalui. Ia belajar bahwa keberanian sejati bukanlah tentang melawan musuh, tetapi tentang menghadapi ketakutan dan memilih untuk tidak menyerah. Kisah Andika dan kambing hitam menjadi legenda baru di desa itu, mengajarkan bahwa keberanian dan ketulusan hati dapat membuka jalan menuju keajaiban. Dan setiap kali Andika melihat hutan larangan dari kejauhan, ia tersenyum, mengingat petualangan yang telah mengubah hidupnya.